إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin, para ikhwan dan para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan kali ini diminta untuk menyampaikan beberapa faedah yang terdapat pada surat Az-Zumar. Ya, saya awalnya belum ngeh ya, baru sampai masjid, baru saya cek lagi, oh ternyata masjidnya namanya Masjid Az-Zumar. Ya, memang rada saya nggak paham kenapa kok diminta Az-Zumar. Biasanya jarang ya, biasanya minta tafsir juz 30. Kemudian juga memang para ulama itu menganjurkan kalau belajar tafsir memang dari belakang, Pak. Juz 30, kemudian 29, 28. Itu intinya Al-Quran itu di 3 juz terakhir. Ya, bahkan para ulama menyebutkan kalau kita nggak paham 3 juz terakhir dari Al-Quran, maka kita akan sulit mempelajari tafsir surat-surat yang lain. Karena intinya itu di juz-juz terakhir itu, juz 30, kemudian 29, kemudian 28. Dan ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Allah menjadikan inti dari Al-Qur'an itu justru di surat-surat yang gampang, alhamdulillah, di surat-surat yang pendek. Nah, ini tafsir surat Az-Zumar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, ini surat Az-Zumar, dia adalah surat Makkiyah, dan surat Makkiyah ini surat yang turun di kota Mekkah atau surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Terkadang turunnya di Madinah, Pak. Ya, tapi dia apa? Suratnya, atau terkadang suratnya Madaniyah. Jadi Makkiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Enggak harus turunnya di Madinah. Meskipun turunnya di Mekah, tapi kalau setelah hijrah, maka disebutnya apa? Madaniyah. Jadi itu maksud saya ya. Maka di sini Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil. Tanzil itu artinya Allah yang menurunkan. Plus arti tanzil adalah Allah menurunkannya sepotong demi sepotong. Tidak Allah turunkan langsung satu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penurunannya itu 2 kali. Pertama Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini namanya inzal. Allah menurunkan. Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di malam Lailatul Qadar, itu jumlatan wahidah, 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit yang terdekat sama dunia kita ini. Itu penurunan Al-Quran yang pertama. Ya, makanya kan kita baca Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tapi kan Al-Quran kan turunnya kan berkali-kali ke Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sama Abu Lahab, turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya kan? Rasulullah ditanya tentang beberapa hal, Rasulullah nggak tahu jawabannya, Allah kasih tahu. Ya kan, yas'alunaka 'anil ahillah, misalnya orang bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah bahwasanya
Hilal itu menunjukkan waktu bagi manusia dan menunjukkan waktu haji. Jadi Al-Quran itu turunnya berkali-kali. Tapi kenapa kalau Allah katakan aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ya maksudnya Allah turunkan yang pertama kali dari Lauhil Mahfudz, karena Al-Quran ini Pak tertulis di Lauhil Mahfudz. Ya, papan yang Allah tulis yang adanya di langit ketujuh. Allah tulis di situ semua takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan Al-Quran tertulis di situ. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Wa innahu laqur'anun majid fi lauhin mahfudz, tertulis di Lauhil Mahfudz. Maka dari Lauhil Mahfudz Allah turunkan ke langit dunia dulu, langit bumi, langit yang terdekat dengan kita ini. Itu Allah turunkannya jumlatan wahidah, langsung sekaligus 30 juz. Kemudian dari langit bumi tersebut Allah turunkan ke Rasulullah SAW, itu yang disebut dengan tanzil. Diturunkannya berkali-kali sesuai dengan kebutuhannya Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah dihina, dijawab sama Allah. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah nggak tahu, Allah kasih jawaban. Ya. Ketika Rasulullah sedih, turun. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, di antara fungsinya Al-Qur'an itu seperti itu, Pak. Ya, mengangkat semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelipur laranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Ya begitulah ya Muhammad, caraku menurunkan Al-Quran untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Rasulullah sendirian, bayangin Pak, sendirian di tengah orang-orang kafir, di tengah orang-orang kaya yang luar biasa yang menjadi pemimpin ya di Jazirah Arab ya. Orang Mekah ini kan pemimpinnya seluruh bangsa Arab. Semua orang Arab haji ke Mekah. Jadi dimuliakan luar biasa itu Abu Jahal dan teman-temannya. Ini Rasulullah tinggal di tengah-tengah situ, dimusuhi sama semua orang. Maka di antara fungsinya Al-Qur'an itu apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan, mengkokohkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu apa enggak ngedon itu ya. Dibully setiap hari. Dihina habis-habisan. Kalau dia memang orang jelek, ya mungkin masih pantas ya. Itu juga orang jelek dibully juga ngedon Pak. Ini orang baik, nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Ya, Rasulullah ini kan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan di antara bentuk penjagaannya Allah kepada Rasulullah, itu orang Mekah itu punya acara. Kalau sekarang mungkin kayak nanggep apa dangdut gitu ya. Itu punya orang-orang kafir acara seperti itu. Rasulullah dari kecil tidak pernah diizinkan sama Allah untuk hadir. Pernah 2 kali Rasulullah itu kepingin hadir. Rasulullah lagi mengembala kambing, maka Rasulullah mengatakan kepada temannya, ya kau pegang ini kambing ini, aku mau lihat ini orang Quraisy ini ngapain ini malam ini. Karena Rasulullah dengar mereka mau punya acara. Ya, dan itu acara seperti itu memang lumrah dijalankan oleh manusia ya. Orang-orang tukang maksiat itu memang dari dulu seperti itu. Ya, maka Rasulullah subhanallah ketika menuju tempat tersebut, di tengah jalan Rasulullah ngantuk. Allah bikin ngantuk. Maka Rasulullah mengatakan, aku mau istirahat sebentar. Ya, tidur sebentar, habis itu aku akan lanjutkan perjalanan. Subhanallah, Rasulullah tidur dan gak bangun kecuali apa? Dibangunkan oleh sengatan matahari. 2 kali Rasulullah seperti itu. Gak pernah diizinkan sama Allah untuk berbuat maksiat sedikit pun, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafir pun tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah dihina-hina, dibully, gila dan seterusnya, Allah mengatakan apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Kata Allah, dan teman kalian ini sahib. Kata Allah, wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu ini majnun, gila. Kenapa kok Allah bilang sahib, teman kalian? Karena ini betul-betul teman kalian yang menemani hidup kalian dari lahir. Kalian kenal siapa orang ini. Kalian kenal, dia nggak seperti yang kalian katakan. Dia nggak gila, dia bukan penyair, kalian tahu itu. Ya maka Rasulullah ini dikenal orang yang jujur, orang yang luar biasa. Bahkan ya ketika turunnya
tabbat yada abi lahabi wa tab, itu Rasulullah kan sebelumnya mengumpulkan semua orang-orang Quraisy di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah sebelum menyampaikan, Rasulullah bertanya kepada mereka. Itu Rasulullah kumpulkan di Bukit Sofa, Rasulullah naik ke Bukit Sofa, kemudian Rasulullah teriak, "Ya Sobahah." Maka berkumpullah semua orang-orang Quraisy. Semua berkumpul. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu, ini yang manggil orang penting ini, orang mulia ini. Maka semua datang, bahkan yang nggak bisa datang ngutus utusan. Dengerin tuh Muhammad mau ngomong apa itu. Ini menunjukkan Rasulullah itu dikenal orang yang apa? Yang mulia, yang terhormat. Ya, yang terbaik nasabnya, bukan cuma nasabnya, tapi akhlaknya juga yang terbaik. Dan Rasulullah sebelum menyampaikan, Rasulullah tanya dulu. Rasulullah berdiri di atas bukit, semua orang Quraisy di bawah. Maka Rasulullah bertanya, "Ara'aitum lau akhbartukum anna juyushan wara'a hadzal jabal turidu an taghara 'alaikum akuntum musaddiqi?" Kata Rasulullah, bagaimana seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyerbu kalian. Apa kalian percaya kepadaku? Ini Rasulullah sendirian loh Pak di atas bukit ya. Yang ngelihat cuma Rasulullah, semua di bawah. Maka semua serentak mengatakan apa? Naam, iya. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Luar biasa. Kami enggak pernah mencobamu, mengetesmu, kemudian salah, enggak pernah. Setiap kami nyoba kamu, ngetes kamu, kamu selalu apa? Jujur. Ya, ini menunjukkan Rasulullah itu orang yang dikenal. Rasulullah bukan seperti yang mereka tuduhkan ya. Tapi tetap yang namanya manusia ketika dibully, dihina habis-habisan, maka Rasulullah terkadang apa? Sedih ya. Ya ketika Rasulullah dibilang apa? Ma ra'aina illa anna syaitanaka qad qalaka. Rasulullah kok lama enggak menyampaikan wahyu ini ya. Maka orang kafir ada yang menghina Rasulullah, membuli dengan mengatakan, "Ya Muhammad, apa setan yang biasa memberi wahyu kepadamu telah meninggalkanmu?" Dihina seperti itu Rasulullah. Maka sedih Rasulullah ya. Sedih, tunggu lama enggak turun-turun wahyu. Ya, Rasulullah juga khawatir. Jangan sampai Rasulullah apa? Ternyata dimasukkan sama Allah ke perkara yang ribet terus ditinggal. Paham ya? Jangan sampai Rasulullah itu apa sama Allah itu ditelantarkan gitu loh Pak. Diajak ke tempat yang sulit, kemudian ditinggal sama Allah. Itu yang Rasulullah takutkan. Maka Allah menurunkan wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Ya, sumpahnya Allah itu pasti nyambung sama isinya Pak. Wadduha, ya, sebagaimana waktu duha itu terus kembali, terus balik lagi, maka tenang, wahyu juga akan kembali ya Muhammad. Meskipun malam ini gelap, tapi tetap apa? Cahaya pagi itu akan terbit ya. Wadduha wal laili idza saja, dan demi malam yang gelap. Ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, jawaban dari orang tadi itu. Qalaka itu meninggalkanmu, membencimu. Lah. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu, rabbuka wa ma qala, dan tidak juga membencimu. Maka itu kenapa kok Al-Qur'an diturunkan ini? Tanzilul kitab, Allah turunkan itu sepotong demi sepotong. Tanzilul kitabi minallah, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah di atas, Pak. Tepatnya di atas langit, di atas arsy. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an diturunkan sama Allah. Allah ketika menyebutkan Al-Qur'an selalu Allah bahasanya apa? Menurunkan. Menurunkan dari atas. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Kemudian juga amal soleh itu bahasanya Allah apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kata Allah bahwasanya kata-kata yang indah itu yas'ad, naik ke atas. Ilaihi, naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah di atas. Wal amalus salih yarfa'uh, dan semua amal soleh itu diangkat. Kalau diangkat berarti dari mana, Pak? Dari bawah ke atas. Ini menunjukkan Allah di atas. Ini dalil Allah di atas itu kata para ulama ribuan di dalam Al-Quran. Nggak bisa ditolak lagi ini. Maka ini menunjukkan Allah di atas. Tanzilul kitab. Allah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran ini. Minallah, dari sisi Allah. Al-Azizil Hakim. Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya
yang Dzul Izzah, yang memiliki keperkasaan, yang maha al-ghalib, yang maha menang. Itu artinya Al-Aziz, yang perkasa dan selalu menang. Nggak pernah kalah. Al-Aziz, tapi Al-Hakim. Aziz, tapi apa? Hakim, bijaksana. Biasanya kalau makhluk itu aziz, perkasa, nggak pernah menang, dia akan sombong. Dia akan zalim, dia akan diktator. Kalau hakim, kalau lembut, maha bijaksana, maha baik, biasanya lemah. Allah enggak, Allah menggabungkan dua kehebatan itu. Ya, dengan tentunya lebih hebat lagi. Al-Aziz, yang maha menang, maha kuat, maha perkasa, tapi hakim, bijaksana, enggak zalim. Maha lembut kepada hambanya, penyayang. Maka ini yang menurunkan Al-Quran itu. Zat yang seperti itu sifatnya. Ya, yang memiliki nama yang seperti itu, ini juga sudah merupakan nikmat yang besar ya dari kita ya. Kita berarti sama Allah ditenangkan ini, tenang. Al-Quran ini yang menurunkan zat yang punya dua sifat tadi itu, ya, selalu menang dan bijaksana. Apalagi yang kita inginkan? Ya, alias nggak akan pernah zalim sama kita, ya, dan kuatnya luar biasa. Kita bersandar kepada Dia, tenang hati kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini enggak kita dapatkan di Tuhan-Tuhan yang lain, Pak. Coba, ya, Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia, Tuhan-Tuhan karangan manusia, kita lihat aja. Semuanya enggak ada yang pantas untuk disembah. Ya, sifat-sifatnya sifat-sifat yang tidak pantas untuk disembah. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang mencari Tuhan selain Allah, kecuali akan dihinakan oleh Allah. Dia akan mendapatkan Tuhan yang enggak pantas untuk disembah. Ya. Dari sekian banyak karangan Tuhan, Tuhan-Tuhan yang dikarang oleh manusia, yang paling mending, kata para ulama, yang paling mending siapa? Isa bin Maryam. Iya kan? Ini Tuhan yang, kalau yang lain kan nyembah binatang, nyembah ya, segala macam disembah, pohon, batu, ya. Yang jorok-jorok bahkan disembah. Yang paling mending disembah siapa? Nabi Isa dan juga ibunya. Itu pun Allah mengatakan apa? Kana ya'kulani ta'am. Ya, bagaimana bisa kalian menyembah Isa bin Maryam, Isa dan juga ibunya, sedangkan keduanya dahulu apa? Ya'kulani ta'am, makan makanan. Kata para ulama, orang yang butuh makan, maka dia juga harus mengeluarkan. Nggak mungkin ini, dua-duanya nggak mungkin. Tuhan harus makan, Tuhan punya pengeluaran. Ya, maka ini aja nggak pantas disembah, punya sifat yang menunjukkan tidak pantas untuk disembah, apalagi apa? Yang lain-lainnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok kita percaya diri Allah Rabbul Alamin, Ilahul Haq, sesembahan yang benar satu-satunya? Bandingkan aja, Pak, sifat-sifat Tuhan yang disembah sama manusia selain Allah dan sifatnya Allah Azza wa Jal. Ya, atau misalnya yang lain yang Nabi Ibrahim sempat sindir misalnya umatnya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, bintang. Ini bintang termasuk benda yang disembah. Qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim menyindir kaumnya ya. Oh, ini kayaknya Tuhan ini. Falamma afala, ternyata bintang ini munculnya sebentar. Sebentar lagi dia apa? Redup. Qala la uhibbul afilin, enggak mau aku nyembah Tuhan yang redup. Wong Tuhan kok redup? Kalau Tuhannya redup, terus kita terus mau berlindung ke siapa, Pak? Ya. Terus falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi, sama bulan juga sama, matahari juga sama. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, ini yang paling besar ini. Kayaknya ini nih. Tapi ternyata matahari juga apa? Tenggelam. Ya enggak mungkin tenggelam. Tenggelam terus kita mau nyari kemana Tuhan ini? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, satu-satunya Rabb yang paling pantas memang untuk disembah. Ya, karena Al-Aziz Maha menang, perkasa, Al-Hakim, bijaksana, tidak pernah berbuat zalim. Dan masih banyak nama-nama Allah yang hebat-hebat yang lain ya, yang nggak pernah terbetik di kepala kita. Kalau kita nggak baca Al-Quran, kita nggak akan tahu siapa Allah. Dan begitu kita tahu, kita akan memang ini yang aku cari selama ini. Kalau kita baca Al-Quran tentang Allah, Pak, Allah menyebutkan tentang diri-dirinya, kita akan semakin sadar ya. Memang Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kemudian Allah mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq.
ya, sudah diturunkannya perlahan. Kemudian Allah mengatakan yang menurunkan Allah Al-Aziz, Al-Hakim. Kita ditenangkan sama Allah kan ketika berpegang sama Al-Quran ini. Kenapa kok harus Al-Quran ya Allah? Yang nurunkan Allah Al-Aziz, Al-Hakim. Ditambah lagi sama Allah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya aku turunkan kepadamu Al-Quran ini bil haq, dengan benar. Isinya tenang kata Allah. Kau nggak usah ragu. Ini kebenaran semua. Bahkan Allah mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga kita nggak perlu khawatir ketika kita berpegang kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, menyerahkan segala urusan kita dengan membaca Al-Quran, cari solusi di Al-Quran, kata Allah apa? Nggak usah khawatir. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Ini Al-Quran ini isinya kebenaran. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat yang lain, Allah mengatakan apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepadamu jalan yang apa? Yang paling lurus, yang paling benar. Mungkin banyak orang yang kasih solusi kita yang baik. Mungkin banyak solusi yang baik, yang benar banyak. Tapi Al-Quran apa? Pasti lebih benar. Pasti lebih lurus solusinya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Aku turunkan Al-Quran dan di dalamnya dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan hidayah, mengantarkan manusia ke jalan yang lurus, mengantarkan manusia ke surga, menyelamatkan manusia dunia dan juga akhirat. Fa'budillah. Ya oleh karena itu maka sembahlah Allah. Ya, setelah Allah memperkenalkan dirinya, ya, Allah perkenalkan dirinya. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya Allah memperkenalkan dirinya. Al-Aziz, Al-Hakim dan juga asma wa sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu sejatinya adalah satu bagian. Yaitu apa? Tauhid tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Setelah Allah memperkenalkan dirinya, baru kemudian Allah kasih tahu kita ya, fa'budillah, maka sembahlah Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Maka kita punya alasan yang kuat kenapa kita harus nyembah Allah. Ini untuk manusia-manusia yang maunya rasional ya. Kenapa kok harus nyembah Allah? Kritis ya. Kenapa kok harus nyembah Allah? Kenapa kok enggak yang lain? Itu sama Allah diperkenalkan tentang dirinya. Diperkenalkan bahwasanya apa yang Allah turunkan itu hak, benar. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Esakan Allah. Semua kata-kata ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka di sini fa'budillah, maka sembahlah Allah. Maksudnya apa? Tauhidkanlah Allah. Esakanlah Allah. Sembahlah Allah semata. Jangan nyembah Allah plus nyembah yang lain. Ya karena orang-orang Nasara nyembah Allah, Pak. Nyembah Allah Nasara. Allahnya mereka sama Allah kita sama. Sama. Allah sebutkan itu di Al-Quran. Ya, bahwasanya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada tiga. Ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu tadi itu. Tatslits itu apa namanya? Trinitas itu. Sama berarti. Ya. Maka di sini Allah mengatakan fa'budillah, maka sembahlah Allah semata, sembahlah Allah saja. Esakan Allah dalam beribadah. Semua perintah ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah apa? Sembahlah Allah semata. Esakan. Jangan nyembah Allah plus nyembah yang lain. Enggak mau Allah. Allah enggak mau model penyembahan yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, nyembah Allah. Nyembah Allah. Allahnya sama kita. Allahnya sama enggak? Sama. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ini orang-orang jahiliyah ini, musyrikin yang nyembah berhala ini. Kalau mereka naik kapal, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka ketakutan, tiba-tiba apa? Berdoa kepada Allah. Mukhlisin, ikhlas. Lahuddin, menghadapkan agama ini hanya untuk Allah. Tapi sayangnya apa? Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika sama Allah diselamatkan ke daratan, berbuat syirik lagi, menduakan Allah lagi. Ini tandanya mereka nyembah Allah yang sama. Tapi mereka sayangnya tidak menyembah Allah dengan tauhid. Maka Allah enggak akui ibadah mereka. Makanya Rasulullah
diperintahkan oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir ini, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Padahal nyembah Allah loh orang kafir loh, Pak. Dia nyembah Allah. Plus nyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal dan lain-lain, mereka juga nyembah Allah. Tapi kata Allah apa? Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena enggak diakui sama Allah. Model menyembah Allah dengan menduakan, mentigakan, mengempatkan Allah, itu model penyembahan yang enggak diakui sama Allah. Beliau orang-orang kafir Quraisy ini menyembah Allah. Doa sama Allah. Allah sebutkan ikhlas. Kadang ikhlas. Ya, kadang juga syirik. Ketika ibadah, mereka juga sama, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Sampai di situ Rasulullah mengatakan, "Qad, cukup, jangan kau lanjutkan." Itu sampai situ omonganmu sudah tauhid, sudah bagus. Enggak, mereka enggak mau berhenti di situ. Mereka lanjutkan. Illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Ya kan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini kan tauhid, Pak. Sama orang kafir Quraisy dilanjutkan, illa syarikan tamlikuhu, kecuali sekutu-sekutu yang memang kau miliki ya Allah. Memang sekutu-sekutu yang kau tunjuk ya Allah. Maksud mereka siapa? Lata, Manat, Uzza, Hubal. Nah, makanya Rasulullah kalau dengar orang-orang kafir Quraisy ini bertalbiyah, disuruh berhenti sama Rasulullah sampai la syarika lak, cukup. Qat kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembah Allah, tapi karena plus nyembah yang lain-lain juga, maka Allah tidak akui itu. Makanya kesyirikan ini membatalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menduakan Allah, Allah haramkan surga. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau berbuat syirik, menduakan Allah sedikit saja, la yahbatanna amaluka, maka akan gugur semua amal ibadahmu. Dibatalkan semua amal ibadah kita, Pak. Enggak diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berbuat kesyirikan ini. Ya, ini bahaya sekali. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Ini kan maknanya sudah tauhid ya, tadi kita sampaikan ya. Ditambah lagi semua Allah. Mukhlisan. Esakanlah Allah, ibadahlah kepada Allah dengan tauhid, mukhlisan, yang murni. Tauhid yang murni. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari berbagai macam kesyirikan. Syirik besar ataupun syirik kecil. Ditambah lagi sama Allah, Pak. Lahuddin. Hadapkan agama ini hanya kepadanya. Hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahmu yang bernilai agama haram kau tujukan kepada yang lain. Hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan agama ini enggak boleh kecuali lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk dunia, urusan dunia, cari kerjaan ya, belajar ilmu dunia, boleh tujuannya dunia, tujuannya dapat duit, tujuannya yang lain-lain duniawi boleh, Pak. Dapat titel boleh. Tapi kalau belajar ilmu agama, tujuannya dunia, haram. Haram. Rasulullah yang mengatakan, ya, man ta'allamal ilma, kata Rasulullah, mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang belajar ilmu agama ini, yang seharusnya dipelajari dengan niat ikhlas karena Allah, tapi dia pelajarinya li'aradim minad dunya, hanya untuk dunia, liyubahi bihil ulama, tujuannya mungkin untuk membantah para ulama, au yumari bihi sufaha, atau untuk menunjukkan titelnya di depan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Apa kata Rasulullah? Lam yajid urfal jannah, tidak akan mendapatkan aromanya surga. Ya, jadi untuk urusan agama ini nggak boleh, Pak. Tujuannya untuk dapat fulus, dapat titel, haram. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah. Ini menunjukkan apa? Urusan tauhid ini berarti Allah kencang, saklek. Dan memang itulah ciri khas agama Islam ini. Agama Islam ini atau disebut juga agama yang apa? Hanifiyah. Ya. Sebagaimana Allah firmankan kepada Rasulullah,
Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Ini agama Islam, nama lainnya agama Hanif. Agama Hanifiyah. Apa itu agama Hanif? Agama Hanif ini agama yang mengajarkan manusia tauhid yang lurus. Saklek dalam urusan tauhid, tidak pandang bulu, nggak ada toleransi. Wong urusan tauhid kok suruh toleransi? Nggak ada. Jadi jangan mau dikibulin, Pak. Toleransi nggak ada. Mereka aja nggak toleransi sama kita kok. Dibantai kaum muslimin kita masih mau toleransi? Nggak ada. Nih, buktinya nih. Ya, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Dan ini diulang sama Allah dalam ayat-ayat yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ditambah lagi dalam ayat yang itu hunafa, harus hanif. Untuk urusan tauhid kencang Allah, nggak ada toleransi, Pak. Ya nggak apa-apa lah, hari ini kita ya sekali-sekali lah kita datang ke gereja. Oh nggak ada. Ini Allah bilang. Untuk urusan tauhid harus kencang, Pak. Pegang sampai mati. Nanti baru, ini sekarang, ini kabar baiknya di sini. Apa? Penerapannya akan penuh dengan berbagai macam kelonggaran. Menerapkannya penuh dengan apa? Kelonggaran. Contohnya, tauhid ini kan rukun Islam yang pertama, syahadatain kan? Yang kedua apa, Pak? Sholat. Maka sholat ini sudah banyak kelonggaran di situ, Pak. Nggak ada air, boleh tayamum. Ada air tapi nggak kuat, gimana Ustaz? Tayamum nggak apa-apa. Di pesawat ada air tapi Ustaz khawatir Ustaz, ngantri takut nanti gimana. Tayamum silahkan. Nggak bisa berdiri Ustaz, duduk. Kata Rasulullah, sholli qa'iman. Kalau sholat berdiri kata Rasulullah. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa berdiri duduk kata Rasulullah. Nggak bisa juga, pinggulnya sakit. Fa'ala jam. Suruh sambil apa? Rebahan. Sudah apa, Pak? Penuh dengan berbagai macam apa? Rukhsah, keringanan dari Allah. Itu ciri agama yang hanif. Urusan tauhid, akidah, kencangnya luar biasa. Tapi penerapannya, urusan fikih, longgar. Rukun Islam yang ketiga, setelah sholat apa? Zakat. Sholat selalu digabung sama sholat. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Zakat nggak punya duit. Gimana ayo? Ini zakat ini digandeng sama sholat. Kata Abu Bakar, aku akan perangi orang yang berani memisahkan antara sholat dan zakat. Gimana kalau ada orang yang nggak bisa zakat, Pak? Gugur. Kewajiban zakatnya apa? Gugur. Bayangin loh, rukun Islam bisa gugur, Pak. Rukun itu tiang, Pak. Coba masjid ini, tiang yang sebelah situ deh, coba robohin. Hancur nggak? Hancur. Ini Islam, Allahu Akbar. Nggak bisa zakat, gugur. Nggak apa-apa nggak usah zakat. Berikutnya apa? Puasa. Kata Allah apa? Faman kana minkum maridon, kalau sakit, aw ala safarin. Nggak usah sakit, tapi safar. Apa kata Allah? Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Silahkan diganti di hari yang lain, terserah. Mau diganti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Sya'ban, silahkan. Hebat gak ini agama Islam ini, Pak? Rukhsahnya luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Allah suka, Allah cinta diambil keringanannya. Kama yuhibbu an tu'ta awamirahu. Atau kama yuhibbu an tutrak nawahi. Sebagaimana Allah suka dikerjakan perintahnya. Sebagaimana Allah juga benci ketika ditinggalkan maksiatnya. Itu rukhsah itu diambil. Sudah kita dapat keringanan, dicintai sama Allah pula. Ini kan luar biasa, Pak. Hebat sekali, Pak. Islam ini. Rukhsah luar biasa. Untuk urusan puasa ini. Kemudian haji. Langsung dikasih embel-embel. Ini istata'ta ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji bagi siapa yang mampu. Kalau nggak mampu gimana? Gugur kewajiban hajinya. Allahu Akbar. Ya, makanya dalam urusan fikih itu banyak khilaf. Dan ini rahmah. Khilaf yang ada dalam urusan fikih itu apa, Pak? Rahmat bagi hamba. Allahu Akbar. Supaya masing-masing menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Ya, tapi urusan tauhid ingat, Pak, nggak ada tawar-menawar.
Jangan terus, kan nggak apa-apa Ustaz, ini tetangga saya mau ucapkan selamat Natal, nggak usah pakai begitu-begituan, nggak ada. Nanti bicara fikih yang gampang. Ada seorang sahabat datang ketika safar, dia kejatuhan batu. Ini cerita udah ma'ruf, Bapak udah tahu semuanya. Kepalanya sobek. Subhanallah, tidur junub dia. Waktu subuh mau sholat bingung gimana. Dia tanya ke sahabat-sahabat yang lain, gimana? Hal tajiduna li rukhsah? Apakah kira-kira aku ini dapat rukhsah dari Allah? Kata sahabat-sahabat lain, enggak. Kan ente kan bisa pakai air. Ternyata begitu pakai air, gimana? Mati ini sahabat ini. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, qatalakumullah, kata Rasulullah. Kalian menyebabkan orang ini mati, kalian dihukum sama Allah. Ya, innama yakfihi an taf'ala hakadha. Sungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Hala sa'altumuhu idza jahiltum. Kenapa kalian enggak tanya dulu kalau enggak tahu? Ini kan rukhsah yang hebat dari Allah. Ya, maka untuk urusan fikih silahkan kita mau banyak fleksibilitas di situ. Ya, bahkan sampai-sampai para ulama menyebutkan kaidah al-amru idza dhaqa ittasa'. Kehidupan ini kalau terasa sempit bagi kita, maka syariat ini otomatis memberikan keleluasaan. Diluangkan langsung sama syariat. Hidup ini kalau sempit buat kita, ya kita ada hajat. Atau kalau lebih lagi hajatnya sampai ke derajat yang darurat, maka boleh Pak. Boleh. Dikasih kelonggaran selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang safar dimudahkan sama Allah. Sholatnya 4 jadi 2. Digabung satu waktu dan segala macam kemudahan yang Allah berikan. Tapi idza tasa'a dhaqa. Tapi kalau hidup ini sudah terasa luang buat kita, maka kita dibatasi oleh syariat supaya enggak jadi Fir'aun, Pak. Karena Fir'aun hidupnya enggak ada batasan. Maka ketika hidup kita sudah lapang sama Allah dikasih batasan kita. Ada azan, salat harus tepat waktu, ada waktunya, ada waktu puasa, ada zakat, punya duit, ayo keluarin zakat. Gitu. Itu hebatnya syariat Islam. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Di urusan akidah kita toleransian, ya. Belum akhirnya. Begitu urusan fikih kita mau kencang-kencangan. Jangan. Maka fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kemudian Allah mengatakan lagi, diulang lagi oleh Allah, ala lillahi dinul khalis. Ala itu artinya ketahuilah. Allah sedang mengambil perhatian kita. Ala, dengerin semuanya. Lillahi, milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni ini, milik Allah. Sebetulnya secara susunan bahasa yang lumrah itu ad-dinul khalis lillah. Agama yang murni ini milik Allah. Tapi milik Allahnya dimajukan. Lillahid dinul khalis. Menunjukkan apa? Menunjukkan semakin dipersempit. Berarti betul-betul enggak boleh dikasih ke yang lain. Enggak ada ruang luas di sini. Ini ruang ini sempit. Ya, ala ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah satu ad-dinul khalis, agama yang ikhlas ini. Enggak boleh dikasih ke yang lain. Sedikit pun Allah enggak mau kesyirikan ini. Ya, maka dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, segala sesuatu yang bernilai ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ridho kepada siapapun yang menujukan ibadah kepada selain Allah. Karena ini haknya Allah. Ketika Rasulullah bertanya, mahaqqullahi 'alal ibadi wa mahaqqul ibadi 'ala Allah. Apa haknya Allah terhadap hamba? Hak yang harus diberikan hamba kepada Allah apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Si hamba ini, setiap hamba harus menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya milik Allah saja ad-dinul khalis, agama yang murni ini. Kemudian Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya,
Dan sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu yang dijadikan oleh beberapa orang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kami enggak nyembah sekutu ini. Ada beberapa orang yang menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menuju Allah, tapi ada juga yang lain yang dia tuju selain Allah. Maka objek-objek kesyirikan ini, ya, kalian mengatakan kepada objek tersebut, mana abuduhum, kita enggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk menjadi apa? Wasilah antara kami dengan Allah. Jadi Lata, Manat, Uzza, Hubal, Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy dan yang sampai sekarang disembah selain Allah, itu mereka mengatakan kita enggak nyembah mereka kok. Kita hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan kita untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang-orang berbuat syirik. Kenapa kok orang-orang menduakan Allah? Mereka mengatakan enggak, kita enggak nyembah ini kok. Nyembahnya kita tetap sama Allah. Tapi kita hanya menjadikan dia sebagai perantara antara kita dengan Allah. Apakah betul alasan ini? Salah besar. Itu alasannya orang-orang kafir di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat ketiga ini. Maka Allah mengatakan apa? Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka. Dengan keperkasaannya, Allah akan menghakimi mereka. Fima hum fihi yakhtalifun, atas perbuatan mereka itu. Ya. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah man huwa kadzibun kafar, kepada orang-orang yang kadzib, yang pembohong. Allah sebut mereka pembohong. Mereka mengatakan bahwasanya ada perantara yang bisa dituju untuk lebih mendekatkan kita ke Allah. Kalau mau menghadap Allah jangan langsung. Kita ini kotor. Ya, kita lewat ini, wali-wali ini. Ya, mereka ini akan mengantarkan kita lebih dekat ke Allah. Ini jalan pintas. Apakah betul alasan tersebut? Ternyata dibantah oleh Allah. Kata Allah, innallaha la yahdi man huwa kadzibun. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang bohong. Kafar dan kafir. Itu dikatakan alasan yang bohong dan alasan kufur itu. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya tawassul, ini kan disebutnya tawassul, Pak. Ya. Sama persis maknanya. Tawassul di dalam syariat Islam yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Kalau mau berdoa kepada Allah, maka kita bertawassul dengan amal soleh sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Rabbana innana amanna faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu ya Allah. Maka tulislah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang syahid. Berdoa sama Allah dengan mengungkit apa? Dengan mengungkit amal solehnya. Aku telah beriman kepadamu ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu tawassul yang betul. Kemudian tawassul yang kedua, tawassul dengan asma, dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Panggil nama-nama Allah itu, ya Rahman, irhamni, ya Ghaffar, ighfirli, dan seterusnya. Nama-nama Allah banyak. Ada 99, dibaca itu nama-nama Allah ketika hendak berdoa. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan minta didoakan oleh orang yang saleh, al-hayy, yang masih hidup. Yang masih hidup. Ya, sekali lagi, yang masih hidup. Karena itu yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, banyak sahabat yang datang bawa anaknya, ya Rasulullah doakan anakku ya Rasulullah. Ya, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku ya Rasulullah. Ada sahabat perang matanya coplok, ya, doakan aku ya Rasulullah. Didoakan sama Rasulullah, kembali lagi. Ada seorang wanita yang epilepsi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku ya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ketika Rasulullah SAW sudah wafat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Bapak tahu sekarang di Masjid Nabawi ada namanya Masjid Ghamamah. Nanti dicek di peta ya. Masjid Ghamamah itu dari
kuburan Nabi jaraknya nggak jauh, mungkin 100-200 meter. Itu Masjid Ghamamah dulu biasa sama para sahabat dijadikan lapangan. Kalau sholat Id, sholat istisqa di lapangan, maksudnya di situ. Rasulullah juga di situ. Di zaman Umar nggak turun hujan, lama nggak turun hujan. Maka Umar pun sholat istisqa bersama para sahabat yang lain. Maka ketika berdoa Umar mengatakan, ya Allah, Inna kunna natawassalu binabiyyika, ya Allah, dulu kami biasa bertawassul dengan nabimu ketika masih hidup. Fal'ana natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat, maka aku bertawassul dengan doa pamannya nabimu. Maka dipanggillah Abbas. Abbas dipanggil sama Rasulullah. Ya pertama, Abbas ini orang soleh. Kemudian dia orang alim. Nomor satu itu alim soleh. Kemudian juga dia ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor satu itu alim dulu, cari orang yang alim, soleh, dia mengamalkan ilmunya. Kemudian kalau punya keutamaan yang lain, maka dia lebih diutamakan. Di sini dia ahlul bait, maka diutamakan oleh Umar. Disuruh berdoa oleh Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal kuburan Rasulullah dekat, 200 meter. Ya. Kalau boleh bertawasul dengan orang yang sudah wafat, maka Umar sudah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk nitip doa dan lain sebagainya. Tapi enggak, ini orang sudah wafat. Inqata'a amaluhu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau mati anak Adam terputus sudah amalannya. Ya, maka tawasul yang benar tadi yang disebutkan itu. Kalau mau berdoa, didoakan oleh orang soleh, maka harus orang soleh yang hidup. Adapun yang sudah mati, maka justru dia membutuhkan doa kita. Membutuhkan doa kita. Rasulullah SAW tiap menguburkan para sahabatnya, sahabat loh ini Pak. Imam Nawawi mengatakan sahabat Rasul semuanya wali. Tapi kata Rasulullah apa? Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbit. Mintakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan dia ketika ditanya oleh malaikat. Fa'innahul ana yus'al, karena dia sekarang ditanya oleh malaikat. Jadi siapapun Pak, siapapun yang wafat jangan pernah, ya kita nggak tahu keadaan orang yang wafat seperti apa. Wah ini wali, udah nggak usah didoain, kita yang minta doa sama dia lah. Jangan ngarang. Ini Allah mengatakan, ya orang-orang yang menyembah selain Allah ternyata beralasan. Alasannya apa? Kita nggak nyembah mereka kok, kita nyembahnya tetap Allah. Kami hanya menjadikan mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa, perantara untuk lebih mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata alasan ini sama Allah apa? Ditolak. Alasan ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka apa? Semua ini karena Allah betul-betul ingin dimurnikan, diikhlaskan dalam beribadah. Semua ini karena apa? Karena Allah hendak kita murnikan dalam beribadah. Kalau doa ya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Nggak usah pakai nitip-nitip Pak, datang ke kuburan, tolong doakan saya begini. Nah, Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ketika para sahabat bertanya tentang Allah, ya Rasulullah, apakah Allah itu dengar doa kita, dekat sama kita? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini apa? Dekat, kata Allah. Ya, biasanya Allah kalau ada yang tanya ke Rasulullah, maka Allah mengatakan, ya Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang A, qul, katakan. Ya, Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara, sampaikan, katakan kepada mereka. Tapi untuk urusan doa, Allah enggak nyuruh Rasulullah yang mengatakan loh. Langsung Allah yang bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib. Langsung Allah yang jawab Pak. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku apa? Dekat. Ini tanda dari Allah. Maksudnya apa? Doa itu langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i, kata Allah, aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku, idza da'ani, apabila mereka memanggil namaku. Jadi panggil nama Allah kalau berdoa Pak. Ada yang bilang kalau doa memanggil nama Allah silahkan, tapi kalau lagi kepepet maka ada jalan pintas. Panggil nama ini, ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan.
Ini Pak, ini melanggar nas Al-Quran. Al-Quran dalam surat yang lain, ini termasuk salah satu surat yang kencang masalah itu ya. Di surat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Waman adallu," kata Allah, siapa lagi yang lebih sesat? "Waman adallu mimman yad'u min dunillah," daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa memanggil nama selain Allah. Doa itu artinya memanggil, Pak. Doa itu artinya apa? Memanggil. Yad'u itu dalam bahasa Arab artinya memanggil. Dalam bahasa syariat artinya kita memohon kepada Allah, memanggil nama Allah. Maka Allah mengatakan siapa yang lebih sesat daripada orang yang memanggil nama selain Allah, man la yastajibu lahu, yang doanya tidak akan dikabulkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka enggak dengar dengan doa yang dipanjatkan ini. Kita doa kepada selain Allah, enggak dengar kata Allah. Allah bilang enggak dengar, Pak. Loh Ustaz, bukannya kita kalau salam ke ahli kubur dikembalikan ruhnya untuk bisa menjawab salam kita? Iya, ada waktu-waktu orang di kuburan itu dengar doa kita. Apa? Dengar apa namanya? Percakapan orang yang di luar kubur. Tapi itu terbatas. Hanya yang Rasulullah katakan saja ketika salam. Kemudian ketika diantarkan jenazahnya, Rasulullah mendengarkan wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Dia mendengarkan suara tapak kaki teman-temannya itu. Kenapa kok Rasulullah enggak bilang dia mendengar ketika kalian didoakan di atas kuburan itu? Enggak dengar. Dia mendengarnya terbatas. Apalagi doa yang dipanjatkan, enggak dengar, Pak. Apakah Rasulullah mengetahui keadaan hambanya sekarang? Enggak tahu Rasulullah. Enggak tahu. Ya, makanya di hari kiamat nanti di depan haud, di depan telaganya Rasulullah akan memilih umatnya, dipanggil sama Rasulullah, ayo umatku sini, dipanggil sama Rasulullah untuk minum dari telaganya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada satu kelompok yang ketika Rasulullah mau panggil dia, dihalangi oleh malaikat. Maka Rasulullah mengatakan, ummati, ummati itu umatku. Maka malaikatnya mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang telah mereka kerjakan setelah kau wafat. Laqad baddalu dinak, mereka telah merubah-rubah agamamu, ditambah dan dikurangi. Jadi Rasulullah enggak tahu keadaan. Setelah Rasulullah wafat ini gimana enggak tahu, Pak. Ya, maka ini penting sekali ya. Ini suka dilebih-lebihkan ini ya. Rasulullah datang, Rasulullah mengontrol beberapa umatnya, kota Surabaya dikontrol sama Rasulullah. Ya, Pak, setelah Rasulullah wafat, itu orang-orang yang dicintai sama Rasulullah tertimpa fitnah, tertimpa ujian dalam beragama Islam. Ali bin Abi Thalib, bahkan cucunya Rasulullah yang katanya apa? Kembang hidupnya Rasulullah, raihanatihi, Al-Hasan wal Husain, kena fitnah yang dahsyat, yang besar. Kok Rasulullah nggak datang? Kok nggak dikasih tahu sama Rasulullah Husain bakal mati di Karbala, ya Husain nanti jangan ke sini. Ya, ini hal-hal yang melanggar nas Al-Quran, hadis, dan melanggar akal sehat. Ya, tapi sungguh sayang 1000 sayang. Sayang 1000 sayang. Apa? Orang Indonesia wallahu alam senang sama yang gini-gini, Pak. Senang sama yang ya perkibulan seperti ini nih, doyan mereka dikibulin seperti itu ya. Ini kan, saya kan nyampaikan seperti ini, saya mengajak Bapak untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya dalam rangka kita mau menyelamatkan tauhid ini, membebaskan kita. Sebagaimana perkataan seorang sahabat Rib'i bin Amir ketika dipanggil oleh Rustum, datang. Rustum itu pemimpinnya orang Persia, ya. Dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, dikasih surat, kirim orang dari kalian. Sa'ad bin Abi Waqqas enggak milih yang hebat, yang kaya, enggak, ditunjuk langsung salah satu, kamu jalan. Rib'i bin Amir, Badui, Arab Badui yang tinggalnya di tenda, naik keledai. Kalau sekarang berarti motor yang lama, yang sudah kuno, bawa tombak, datang ke tempatnya Rustum, disetop suruh jalan, enggak mau dia. Intarok tumuni hakadha illa arji. Kalau aku mau disuruh masuk, aku datang, aku masuk seperti ini. Kalau enggak aku pulang. Disuruh masuk.
Naik si Rib'i bin Amir sampai di depan singgasananya Rustum, duduk di sampingnya. Ditanya, agama apa ini yang kau terima ini? Maka Rib'i bin Amir sahabat Rasul menjelaskan, ya innallaha ba'atha Muhammadan ilaina. Ya, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dan panjang, kurang lebih intinya awalnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala hendak menyelamatkan kita min ibadatil ibad, dari perbudakan kepada budak, kepada manusia, ila ibadati rabbil ibad, menuju perbudakan kepada Rabbnya para budak semuanya. Kita ini mau diselamatkan sama Rasulullah. Kita mau dimerdekakan. Maka ya, kebohongan-kebohongan seperti tadi itu semuanya penjajahan itu. Itu penjajahan, kita mau dijajah. Dibikin takut, dibikin tunduk, dibikin. Ya, dan semuanya dakwahnya mengajak kepada kelompoknya. Mengajak kepada kelompoknya. Lah, itu bukan amanat yang Allah SWT berikan kepada ahlul ilmu. Ahli ilmu itu haram mengajak manusia untuk nyoblos dirinya. Ya, nggak seperti partai. Ya, masjid ini, kalau dakwahnya ayo kita sumbang Masjid Az-Zumar, kita ayo jadi jamaah, haram. Enggak. Masjid hanya boleh berdakwah mengajak manusia ke jalannya siapa, Pak? Allah, ini jalan Allah. Ayo, dukung ini agama ini. Ayo semuanya pelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, bukan mendakwahkan membesarkan dirinya. Ya, maka ini hal yang penting yang harus difahami oleh seluruh kaum muslimin, supaya kita tetap menjadi manusia yang bebas. Dengan hanya mentauhidkan Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang merdeka dari perbudakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih banyak yang harus disampaikan, tapi insya Allah di kesempatan yang lain. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menanyakan terkait masalah kematian itu tadi, Pak. Iya. Yang namanya ada alam kubur. Ayat 15 dinyatakan bahwa manusia itu dilahirkan, dimatikan, dan ke alam barzah gitu kan. Itu surat Maryam, Pak, ayat 15. Terus saya pernah juga mendapat informasi dan belajar ayat bahwa kematian itu ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digenggam, terus juga kemarin bahwa dikembalikan ke alam ruh. Jasadnya dikembalikan ke kuburan gitu ya. Nah, yang namanya alam kubur itu sebenarnya karena alam kubur itu kan, kalau menurut pendapat saya nih Pak ya, alam kubur itu adalah dunia gitu kan. Apa yang dimakamkan dalam kuburan itu alam dunia, dan jasad kita ini memang sebagai bajunya, karena datang diciptakan dari tanah, dikembalikan lagi ke tanah, ruhnya dikembalikan ke alam ruh. Dan alam kubur itu apakah ada, Pak? Maksudnya alam kubur itu yang disebutkan oleh para ulama, apakah alam ruh atau alam kubur yang ada yang saat kita di dunia itu kalau kita mati dimakamkan itu. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alam kubur itu alam yang berbeda, Pak, dengan alam dunia, Pak. Ya, alam dunia itu lain, alam kubur lain. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Begitu kalian mati, ya kalian lari dari kematian akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Begitu mati itu kita sudah beda, sudah dikembalikan ke Allah. Itu bukan alam dunia lagi. Satu. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus terlena dengan memperbanyak dunia
sampai kalian akan menziarahi kuburan. Ini maksudnya kata para ulama sampai kita mati. Tapi sama Allah diibaratkan ziarah karena alam kubur itu cuma tempat ziarah kita. Ya. Artinya itu alam sementara. Itu alam kubur. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang mati itu akan mengatakan apa? Qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, orang yang sudah mati ini. Supaya apa? Supaya aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Maka Allah mengatakan kalla, enggak bakal. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya harapan orang yang sudah mati. Wa min waraihim barzakhun, dan di hadapan mereka ada barzakh, tembok ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya alam kubur setelah kita mati itu alam yang berbeda. Alam yang tertutup, barzakh tadi. Makanya disebutnya alam barzakh. Kenapa? Karena memang ada barzakh di hadapan orang yang mati ini. Apa barzakh? Tembok besar, nggak bisa ditembus. Jadi orang yang sudah wafat ditahan sama Allah. Orang yang Allah mengatakan, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah SWT mewafatkan jiwa ketika mati, wallati lam tamut, dan Allah juga wafatkan dia yang belum mati. Kapan? Ketika dia tidur. Diwafatkan juga sama Allah. Fayumsikul ladzi qada alaihil maut, maka yang sama Allah ditakdirkan mati ditahan rohnya. Wa yursilul ukhra, yang tidur sama Allah apa? Dikirim balik rohnya. Jadi ditahan rohnya itu kalau yang sudah mati. Ditahannya di mana? Di alam barzakh itu, Pak. Di alam kubur itu. Apa yang terjadi di situ? Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, kalau dia bertakwa kepada Allah ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, dia akan jawab. Ketika dia menjawab, maka Allah akan mengatakan, benar jawaban hambaku ini, maka bukakan dia pintu ke surga, bentangkan karpet ke surga. Kalau kita bongkar lagi kuburannya, ya nggak ada apa-apa. Kita kasih CCTV di kuburannya, kita nggak akan ngelihat itu. Karena itu alam gaib. Kata Rasulullah, orang di kuburan ini, ya dicambuk teriak dia. Kata Rasulullah, yasma'uhu kullu syai', didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali dua, manusia dan jin. Dan kalau mendengar mereka langsung mati, kata Rasulullah. Maka ini rahmat dari Allah. Ditutup itu alam gaib itu. Kita ini nggak sanggup. Makanya Rasulullah waktu mau Isra Mi'raj sama Allah dibelah dadanya, diisi keimanan dan hikmah. Supaya apa? Supaya kuat, Pak, ngelihat langit, ngelihat surga, ngelihat neraka, supaya kuat, supaya nggak kaget, nggak shock. Dalam hadis disebutkan bahwasanya apa? Kalau seandainya Allah tidak kekalkan ahli surga, kalau seandainya Allah tidak menghapus kematian bagi ahli surga, maka mereka akan mati ketika melihat bidadari surga. Kita jangankan ngelihat neraka, ngelihat nikmat surga yang belum waktunya, kalau belum waktunya, mati kita. Nggak kuat kita ngelihatnya, kaget. Apalagi ngelihat neraka. Ya, jadi alam kubur itu alam yang sendiri ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan alam dunia. Karena kalau alam dunia kita bongkar kuburannya, dia nggak ngapa-ngapain itu. Fir'aun jasadnya ya santai. Tidur nyenyak dia. Setiap hari dikunjungi orang ya, pakai AC mungkin. Tapi kata Allah, an-naru tu'raduna 'alaiha, neraka ditampakkan ke Fir'aun ini ghuduwa wa 'ashiyya, pagi dan sore. Mana apinya? Kita nggak lihat. Ya, jadi alam kubur alam yang berbeda. Nah. Oh ya, silahkan. Kebanyakan kan ditumpuk-tumpuk gitu loh, Pak. Yang saya mau tanyakan, siapa aja yang boleh ditumpuk di satu makam itu dalam satu liang lahat? Iya. Terima kasih. Iya. Wallahu alam, boleh, Bu. Boleh ditumpuk itu boleh. Ya. Kenapa? Karena di kuburan Baqi itu ditumpuk. Di kuburan Baqi itu makanya kuburannya cuma segitu-segitu aja tapi cukup. Nguburin orang seluruh kota Madinah, bahkan yang umroh dikuburkan di situ cukup. Kenapa? Ya, saya pernah ikut ya, jadi petugas di Baqi. Jadi di situ itu
diputer ya Pak ya, digilir. Jadi kuburan itu dari ujung sampai ujung. Digali, dikubur orang di situ, dikubur. Kalau sudah mentok di sini, balik lagi ke depan. Itu 5 tahun katanya Pak. Kecuali kuburan-kuburan yang memang itu diketahui itu punya sahabat atau tabi'in, Imam Malik, kemudian istri-istri Rasulullah, beberapa sahabat itu nggak dibongkar, tapi yang lain dibongkar. Di situ ada 10.000 sahabat, ada tabi'in, ada lebih banyak lagi, tapi nggak tahu mana. Ya, jadi beberapa yang kuat diduga di situ dibiarin, yang lain dibongkar. Jadi ditumpuk di situ itu. Dari sini ke sini balik lagi. Itu 5 tahun sekali balik Pak. Terus. Dan mereka bilang biasanya 5 tahun itu sudah hancur. Kalau ada, kadang ada, masih ada, ditutup lagi, digali sampingnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Dulu juga sahabat beberapa juga dikuburkan bertumpuk. Jadi boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Iya. Bahkan dulu sahabat itu kan bareng, ditumpuknya langsung bareng. Didulukan sama Rasulullah yang lebih banyak hafalannya. Ya soalnya kemarin itu ada Pak Ustadz banyak yang komentar tidak boleh gitu. Tapi itu tetap dilakukan. Enggak apa-apa Bu, takut doanya nyasar Bu ya? Iya katanya. Enggak bakal Bu, tenang aja Bu. Ya, yang paling bermanfaat buat mayit itu doa. Iya. Ya, doa, kemudian sedekah jariyah, kemudian ilmu yang kita amalkan. Ini enggak akan nyasar Pak, enggak akan nyasar sama sekali ya, tenang aja Bu. Ibu doain orang tuanya, pasti sampai ke orang tuanya Ibu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bentar Pak, Bapak dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ini Ustaz. Itu sebagian kita kan kalau berdoa terkadang menyebut ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Nah ini apakah hukumnya Ustaz? Iya, iya. Ya, berarti itu kirim bacaan doa Al-Qur'an Pak buat yang sudah wafat ya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, nanti ila sapa lagi Al-Fatihah. Ini memang kirim pahala Al-Qur'an ke orang yang sudah wafat itu memang khilaf para ulama. Ini memang khilaf para ulama ya. Apakah sampai atau tidak itu khilaf para ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, yang lebih saya pilih adalah orang yang sudah wafat itu didoakan. Bukan dikirim bacaan Al-Qur'an. Ya, didoakan. Doakan sebanyak-banyaknya. Doakan Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Doakan doa-doa yang baik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Rasulullah itu menziarahi kuburan sahabatnya di Baqi. Rasulullah ziarahi kuburan ya beberapa sahabat, dan Rasulullah doakan. Dan Rasulullah perintahkan kita untuk ziarah kubur. Enggak apa-apa ziarah kubur. Doakan itu. Ya. Gitu ya Pak ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya Ustaz kalau kita sholat di masjid yang ada kuburan Ustaz? Makasih. Iya. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburannya tidak sah. Tidak sah. Dan ini termasuk kesalahan kaum muslimin, beberapa kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semuanya hidayah. Ya, kita harus memberikan nasihat dengan baik, dengan lembut. Kita berikan mereka pendapat-pendapat dari kacamata yang berbeda ya. Di antaranya bahwasanya Rasulullah termasuk yang Rasulullah sabdakan sebelum wafat, betul-betul menjelang wafatnya Rasulullah itu Rasulullah berbicara tentang hal ini Pak, tentang kuburan masjid yang menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, jangan kalian lakukan itu. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi enggak boleh digabung, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan al-ardu kulluha masajid. Buminya Allah ini semuanya bisa dijadikan masjid. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan tempat buang hajat. Enggak boleh digabungkan antara masjid dengan kuburan. Ya, apalagi yang jelas-jelas di dalamnya masjid, kuburannya di dalam. Di dalam itu berarti di sini. Ini kan tempat sholatnya ini kan, kotak ini kan. Kuburannya biasanya di situ. Atau di sampingnya imam, itu jelas-jelas di dalam. Ya.
Jadi kalau yang di luar itu ada khilaf tuh para ulama tuh. Di luar tapi masih dalam lingkungan masjid ya. Itu khilaf para ulama. Tapi kalau udah di dalam itu haram. Ya. Nggak boleh digabung kuburan dengan masjid. Nah. Ya, kuburan Rasulullah kan di Madinah. Ini kan perlu kita lihat sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Sejarahnya apakah Rasulullah ketika itu dikuburkan di dalam masjid? Tidak. Dulu Masjid Nabawi itu berbatasan dengan rumahnya Rasulullah, dengan kamar-kamarnya istri Rasulullah, di antaranya kamarnya Aisyah. Maka Rasulullah disebutkan Rasulullah itu iktikaf di masjid, kemudian Rasulullah melongok ya ke jendelanya, kemudian disisir oleh Aisyah. Ini menunjukkan sebelahan. Dan Rasulullah wafat di mana? Di rumahnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah. Dan karena Rasulullah khawatir kuburannya bakal diagung-agungkan, maka kuburannya Rasulullah itu ditutup. Kalau bukan karena itu, kuburannya Rasulullah sudah di tempat terbuka, Pak. Tapi karena Rasulullah khawatir, Rasulullah wanti-wanti. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ziarah yang rutin dikunjungi. Rutin, maksudnya setiap bulan apa kunjung ke kuburan. Rasulullah sendiri mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Lebaran yang terus berulang. Kalau lagi ada kesempatan, nggak apa-apa. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Sholawat dari manapun dikabulkan. Meskipun sholawat di dekat kuburannya Rasulullah, kata para ulama lebih afdol. Tapi jangan dijadikan rutin. Setiap Jumat anak harus kuburan Rasul. Setiap Ramadan harus, enggak. Jangan ditentukan waktunya. Bebas saja. Ya. Jadi, apa tadi Pak? Sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pendapat lain, nggak apa-apa, ada yang berpegang dengan pendapat lain, tapi Bapak paling nggak punya perspektif dari kacamata yang berbeda ya. Saya kasih tahu tadi itu ya. Ya Rasulullah melarang itu. Bahkan Ummu Salamah menceritakan ke Rasulullah. Ummu Salamah itu dulunya kan suaminya bukan Rasulullah, dulu suaminya Abu Salamah. Hijrah ke Habasyah. Habasyah itu tempatnya orang Nasoro dulu. Maka Ummu Salamah menceritakan ke Rasulullah bagaimana tempat ibadahnya orang-orang Nasoro. Banyak kuburannya dan banyak apa? Gambar-gambarnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ulaika, kata Rasulullah, mereka orang-orang Nasoro ini, idza mata fihim rajulun saleh, kalau mati orang solehnya di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun di atasnya kuburan. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan menggambar-gambar orang tersebut. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena menggabungkan tempat mentauhidkan Allah dengan objek kesyirikan. Tempat yang seharusnya ditauhidkan Allah Azza wa Jalla yaitu masjid, tidak ada yang dituju kecuali Allah, dijadikan di situ objek kesyirikan. Akhirnya orang-orang menuju masjid tersebut karena ada makomnya si wali itu. Betul atau betul sekali? Nggak ada pilihan salah di sini. Itu memang. Kenapa kok orang-orang maunya masjid sana, masjid Demak, masjid Kudus? Karena ada kuburannya. Kalau mereka maunya Allah masjid manapun sama. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusyaddur rihal. Tidak boleh kita siap-siap packing, nabung ya untuk melakukan perjalanan panjang kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Masjidku ini, Masjid Nabawi. Karena cuma tiga ini yang punya keutamaan. Masjidil Haram 100 ribu kali lipat. Masjidil Aqsa 250 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ini semua pakai dalil Pak. Bukan ngarang. Masjid yang lain nggak ada dalilnya. Artinya apa? Semua masjid sama. Yang dituju Allah Azza wa Jalla. Tiga masjid itu pun yang dituju juga Allah. Cuman karena ada fadilah lebih. Ya, ini penting. Kenapa kok mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Karena mereka menggabungkan itu. Tempat yang seharusnya ditauhidkan Allah. Orang-orang doa hanya kepada Allah, dikasih objek kesyirikan. Betul seperti itu ya Pak ya? Iya, makanya ini hal-hal seperti ini sudah kita sampaikan dari zaman dahulu ya. Indonesia alhamdulillah baru saja kemarin. Itu juga karena unsur politik, jadi nggak lama tenggelam lagi.
Memang tauhid ini nggak boleh kita sampaikan karena unsur politik. Nanti nggak ada rohnya nanti. Jadi kita didukung atau tidak oleh politik tetap kita sampaikan. Nah, ya. Tadi kan dalam ayat 3 disampaikan tentang ketauhidan itu ya Allah. Ya. Terkait dengan kematian tadi, apakah keyakinan seorang, ketauhidan seorang ini akan juga terrefleksi di dalam hal kematiannya? Kemudahan disebutkan dalam la ilaha illallah ini, apa kita bisa lihat dari situ? Kita banyak melihat bahwa adab kita melihat seorang itu meninggal atau wafat itu, apakah cara matinya seorang itu juga menunjukkan hal seperti itu? Kalau kita lihat di dunia ini kan kita juga banyak seseorang dimakamkan dengan kemegahan padahal dia bukan seorang yang alim gitu. Nah, cara-cara seperti itu, seperti kita lihat bahwa kita pernah dengar seorang ulama, ketua majelis ulama wafat dalam kecelakaan gitu. Nah itu bagaimana keyakinan seorang ketauhidan ini dalam hal kematian itu, apa memang mudah kita menyebutkan la ilaha illallah, tapi karena pengujian di rumah sakit Islam itu 1:1000 hanya orang yang bisa sanggup menyebutkan la ilaha illallah. Terima kasih Ustaz. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang itu tidak menjadi ciri utama, Pak. Tapi itu hanya salah satu saja. Salah satu tanda yang kita bisa berhusnudzon. Ketika seorang hamba wafat mengucapkan la ilaha illallah, seorang wafat dalam kondisi yang baik, lagi sholat wafat ya. Itu salah satu tanda, tapi tidak mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW, Rasul yang mulia, manusia yang terbaik, wafatnya di atas kasur. Wafat di atas ranjang, maksudnya di atas, ya lagi wafat biasa gitu loh, sakit wafat. Ya. Khalid ibn Walid ikut ratusan peperangan, wafatnya juga sama, di atas ranjang, wafat biasa aja. Apakah tandanya dia tidak husnul khotimah? Tidak. Ya, tapi tanda husnul khotimah yang utama adalah seorang hamba wafat dalam kondisi dia tetap muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dia tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Dia tetap berpegang dengan la ilaha illallah, tetap mentauhidkan Allah. Mati dalam kondisi tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Wafat dalam kondisi dia sering beristighfar. Bukan cuma di akhir hayatnya tok istighfar, tapi seluruh hidupnya dia istighfar kepada Allah. Wafat dalam kondisi dia birrul walidain. Wafat dalam kondisi dia menjaga silaturahimnya. Wafat dalam kondisi tidak pernah meninggalkan sholat. Selalu menjalankan hukum-hukum Allah dalam hidupnya, berusaha untuk berakhlak yang mulia. Itu yang dinamakan husnul khotimah. Meskipun nanti wafatnya biasa aja. Bahkan kadang seseorang itu wafat dalam kondisi yang mungkin tadi kecelakaan dan lain sebagainya. Ini bukan tanda keburukan, Pak. Justru kata Rasulullah, orang yang mati kejatuhan al-hadma bahasanya itu, ya, jatuhan benda berat itu syahid. Orang mati mendadak itu, Pak, itu nikmat untuk orang yang beriman. Ya, tahu-tahu kecelakaan wafat itu termasuk kejatuhan benda berat, itu syahid. Nikmat buat dia. Hukuman Allah bagi orang yang ngeyel, nggak sadar-sadar. Untuk orang kafir, untuk orang yang fasik, itu hukuman buat dia. Dikasih kesempatan berkali-kali nggak tobat-tobat, akhirnya dimatikan su'ul khotimah. Bukan dalam kondisi kecelakaannya maksudnya yang su'ul khotimah. Tapi apa? Dia belum siap. Ya, makanya mempersiapkan diri setiap hari. Ya, itu ya Pak ya. Dan tauhid ini pasti akan berefek. Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan hati orang yang beriman dengan perkataan yang kuat. Perkataan yang kuat itu la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang mau wafat sama Allah dikasih fitnah. Fitnahnya apa? Didatangkan setan, iblis dalam bentuk orang tuanya mengajak dia untuk kufur. Itu diantara fitnah kematian yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat.
Fitnatil mamat itu fitnah setelah kematian, ditanya 3 pertanyaan di kuburan, dan sebelum wafat sama Allah didatangkan iblis itu dalam bentuk orang tuanya, ditawarin kufur. Kalau dia sholatnya alhamdulillah dijaga, tauhidnya dijaga, nggak perlu khawatir. Pasti sama Allah diselamatkan, nggak bakal sama Allah diprank ya. Seumur hidupnya bertakwa, berusaha bertobat, memperbaiki hatinya, tiba-tiba akhir hayatnya sama Allah dibikin su'ul khotimah. Nggak mungkin itu Pak. Nggak mungkin. Hamba yang berjalan menuju Allah dengan berjalan sama Allah dijemput sambil berlari. Ya. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita memperbaiki amalan. Jangan kita maksiat kemudian husnudzon. Nggak apa-apa maksiat, kita Allah kan Ghafurur Rahim. Nggak benar itu. Husnudzon itu setelah husnul amal, kata para ulama. Husnudzon setelah apa Pak? Husnul amal. Amalan perbaiki kemudian husnudzon sama Allah. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.